فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai mana? Akhir muka surat 65 dari Aqidah Ar-Raziyain. Masih kalam Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Qal wal lafzu qad farraqa bainal khaliqi wal makhluq. Kita sampai sini ya kemarin ya. Lafaz yaitu Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Lafaz ini saja sudah memisahkan antara pencipta dan yang diciptakan. Titik bagusnya. Wa sifatuhu subhanahu dakhilatun fi musammasmih. Sifat Allah subhanahu itu sudah masuk dakhilatun. Masuk ke nama dia itu sendiri. Zat yang dinamai dengan nama Allah itu sendiri. Maka nama dan sifat Allah memang bukan makhluk. Fa inna Allah subhanahu ismun lil ilahil mausufi bi kulli sifati kamal. Karena Allah yang maha suci, Lafdzul Jalalah Allah ini adalah nama untuk sesembahan tersebut, yaitu Allah. Nama untuk zat yang kita sembah, yang disifati dengan setiap sifat kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli sifatin naqas wa misal. Dia ini adalah zat yang disucikan dari segala sifat kekurangan dan permisalan, atau misal itu yang setara dengan dia. Berarti kalau dia disucikan dari segala sifat kekurangan, memang dia memiliki sifat kesempurnaan. Karena kalau tak punya sifat kesempurnaan, itu adalah kekurangan hakikatnya. Berarti ayat tadi Allahu khaliqu kulli syai' ini keumumannya adalah betul-betul keumuman yang tidak dibatasi oleh apapun. Tak perlu dibatasi dengan zat Allah atau apa, karena zat Allah sudah masuk di dalam mubtada'nya, tidak masuk di dalam syai'. Untuk kali ini sudah ma'ruf. Ini pendekatan yang benar dari sisi lughah dan juga dari sisi balaghah. Adapun kalau dari sisi usul fikih, ini yang dikatakan usul fikih yang benar, ini yang dikatakan apa? Urida bil khusus. Ini dalilnya umum, tapi sejak awal memang diinginkan khusus, yaitu ini khusus untuk para makhluk. Allah menciptakan para makhluk, sementara zat Allah dan sebagainya ini sejak awal memang tidak dimasukkan ke dalam kalimat kulli syai' sejak awal. Untuk Mu'tazilah ini yang dikatakan amun mahsus. Ini dalilnya umum tetapi dikhususkan dengan dalil yang lain, yaitu apa? Dalil akli, bahwasanya zat Allah tidak masuk di situ, dan ini pendekatan yang salah dari Mu'tazilah. Baik. Yang paling selamat adalah penjelasan Ibnul Qayyim tadi. Sejak awal zat Allah dan sifat Allah dan nama Allah itu tidak masuk dalam syai', karena semuanya sudah masuk dalam mubtada'nya, yaitu Allahu khaliqu kulli syai', Allahunya itu. Tayyib. Wal alam tisman. Alam semesta ini terbagi menjadi dua. A'yanun wa af'al. Zatnya dan perbuatannya. Sementara Allah pencipta alam semesta, berarti pencipta zat dan pencipta perbuatan dari zat itu. Wa huwal khaliqu li a'yani. Dan Allah adalah pencipta untuk zat-zat di alam semesta ini. Wa ma yasduru anha minal af'al. Dan Allah menciptakan apapun yang muncul dari zat-zat tadi berupa perbuatan-perbuatan. Ya, semuanya adalah ciptaan Allah. Tak ada yang di luar ciptaan Allah tahu-tahu muncul sendiri. Bagaimana itu boleh terjadi? Tak mungkin. Semuanya adalah ciptaan Allah. Kama annahu al-alimu bitafasili dzalik. Sebagaimana Allah lah yang mengetahui perincian itu semua. Fala yakhruju syai'un minhu an ilmih. Maka tidak ada sedikit pun dari alam semesta ini yang keluar dari ilmu Allah, yaitu yang tidak masuk di dalam ilmunya Allah. Allah tahu semua. Wala an qudratih. Tak ada satupun dari itu semua yang keluar dari kekuasaan Allah. Berarti apa? Semuanya sudah masuk dalam kekuasaan Allah. Allah yang kuasa terhadap itu, dan dialah yang memang
mengetahui, menginginkan dan menciptakannya. Wala an khalqihi wa masyiatih. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk tadi yang keluar dari ciptaan Allah dan kehendak Allah. Semuanya sudah masuk di area ciptaan dan kehendak Allah. Selesai yang diinginkan dari Syifaul Alil. Wa qala rahimahullah qalat ahlu sunnah. Beliau mengatakan ahlu sunnah berkata, idhafatuha ilaihim fi'lan wa kasbah, dinisbatkannya perbuatan-perbuatan kepada para makhluk sebagai apa? Fi'ilnya mereka dan usaha mereka. La yanfi idhafataha ilaihi subhanahu khalqan wa masyiah. Tidak meniadakan, tidak bertentangan dengan dinisbatkannya perbuatan tadi kepada Allah yang Maha Suci dari sisi penciptaan dan kehendak. Perbuatan tadi diciptakan oleh Allah dan dikehendaki oleh Allah. Tapi siapa yang melakukan? Ya, pelakunya mungkin manusia atau jin atau hewan atau malaikat, para makhluk. Fahuwa subhanahu alladzi sya'aha wa khalaqaha. Maka Allah yang Maha Suci itulah yang menginginkan perbuatan tadi terjadi dan menciptakan perbuatan itu. Wa humul ladzina fa'aluha, dan merekalah yang melakukannya, wa kasabuha haqiqah, dan melakukannya, mengerjakannya secara hakiki. Tidak seperti ucapan Jahmiyah, semua ini manusia dikatakan pelaku tapi majas saja, hakikatnya Allah yang melakukan. Tak boleh. Kita yang melakukan, Allah yang menghendaki, dan kehendak Allah ada sebabnya. Allah tahu hati seseorang memang menginginkan ini, condong kepada ini, lalu Allah memberikan izin untuk itu terjadi dan sebagainya, dengan tetap dibatasi oleh Allah. Kalau masalah keinginan manusia tak terbatas, apalagi orang kufar, ingin terbanglah, ingin tembus bumi, ingin kekuatannya bagaikan apa. Nah, keinginan ada, usaha ada, tapi dibatasi oleh Allah. Engkau punya kemampuan, tapi kemampuanmu dibatasi sekian dan seterusnya. Tetap semuanya terkait dengan izin Allah Ta'ala. Kata beliau, falau lam takun mudhafatan ila masyiatihi wa qudratihi wa khalqihi. Seandainya perbuatan-perbuatan tadi tidak disandarkan kepada kehendak Allah, berarti apa? Allah tidak menghendaki itu terjadi, dan kudrahnya Allah tidak menakdirkan itu terjadi, dan hambanya tidak diberi kemampuan untuk melakukannya. Wa khalqih, dan Allah tidak menciptakan itu. Lastahala wuqu'uha minhum, pastilah mustahil itu terjadi dari mereka. Berapa banyak mereka menginginkan sesuatu, ternyata tidak jadi dilakukan. Menunjukkan ada zat, ada suatu pemilik kekuatan yang maha perkasa di sana yang membatasi itu semua. Kalau itu terjadi berarti zat tadi mengizinkan itu terjadi. Tayyib, idzil ibad a'jazu wa ab'afu min ayyaf'alu ma lam yasha'ullah. Karena para hamba terlampau lemah untuk melakukan sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Kita ada rencana nanti jam sekian nak sholat duha lah. Jelas seorang mukmin punya keinginan, tapi seringkali apa? Tidak terjadi. Menunjukkan ada zat yang membatasi itu dan ada sebabnya. Dilemahkan keinginannya karena maksiat, atau karena dia sakit atau terhalang kesibukan menerima tamu atau apa. Menunjukkan tidak semua keinginan itu terjadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya ada zat yang membatasi terlaksananya keinginan-keinginan kita. Kalau zat itu tidak menginginkan terjadi, tak mungkin terjadi. Tayyib, walam yuqaddir alaihi, dan dia tidak menakdirkan itu pada orang tadi, atau walam yuqaddir alaihi, tidak menakdirkan itu terjadi. Wala khalaqah, Allah tidak menciptakan itu. Fasal baru. Wa mimma yadullu ala qudratihi subhanahu ala af'alihim, termasuk yang menunjukkan kekuasaan Allah yang Maha Suci terhadap perbuatan-perbuatan para makhluk, bantahan terhadap Mu'tazilah. Firman Allah Ta'ala, Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Sesuatu ini umum, mencakup dzawat dan mencakup apa? Af'al, a'yan dan af'al, yaitu apa? Zat-zat dan perbuatan-perbuatan. Wa'tiradul qadariyati 'alal istidlali bidzalik. Sementara bantahan orang Qadariyah terhadap pendalilan dengan ayat ini, karena mereka membantah dan bantahannya lemah. Wal jawabu anhu, dan jawaban terhadap
bantahan tadi, nadhirul i'tiradi ala qauli, itu sama dengan bantahan mereka. I'tirad bagusnya apa? Tanpa hamzah wasqata ya, hamzahnya wasal. Terhadap firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Ya, syubhat mereka sama, cara kita membantahnya juga sama. Wa jawabih, sama dengan cara menjawabnya. Wa nazidhu takriran, kita akan menambahkan penetapan tentang ini. Anna af'alahum asya'un mumkinah, bahwasanya perbuatan-perbuatan para hamba itu adalah perkara-perkara yang bersifat mungkin. Jelas dia bukan asya yang wajibah, tapi mungkinah. Kalau wajibah, syai'un wajib apa? Allah Ta'ala, itu sesuatu yang memang wajib ada. Tapi kalau af'al hamba itu adalah mungkin, mungkinah. Zat kita saja kata mereka mungkin, dan itu betul, yaitu mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Terkadang ada, terkadang mati dan lenyap. Nah, kalau zat kita saja sifatnya adalah mungkinah, apalagi af'al kita, dia lebih layak dikatakan mungkinah. Mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Namanya perbuatan. Wallahu qadirun ala kulli mungkin. Sementara Allah itu maha kuasa terhadap segala yang bersifat mungkin. Baik, kalau kita saja mungkin melakukan sesuatu, kenapa Allah yang maha kuasa tidak mungkin? Nah, ini bantahan secara akal terhadap Mu'tazilah dengan kaidah mereka sendiri, dengan prinsip-prinsip mereka sendiri. Karena mereka mengatakan Allah tidak kuasa terhadap af'al hamba. Nah, kita katakan af'al hamba mungkin atau tidak mungkin? Mungkin lah, buktinya kita mungkin melakukan, mungkin tidak melakukan. Nah, kalau kita yang selemah ini saja, yang kalau tidak dicas baterainya pun tak mampu gerak, tak ada makanan, tak mampu gerak, tapi masih mengatakan mungkin untuk melakukan sesuatu, bagaimana Allah yang maha kuasa, maha segalanya, ternyata dia tidak mungkin melakukan, tidak mungkin menakdirkan perbuatan para hamba? Jelas Allah lebih mungkin lagi. Fahuwaladzi ja'alahum fa'ilin, maka Allah lah yang menjadikan para hamba itu melakukan perbuatan-perbuatan tadi biqudratihi wa masyiatih, dengan kekuasaannya dan dengan kehendaknya. Untuk perkara yang tidak mungkin menurut akal manusia saja jadi mungkin kalau Allah menghendaki. Seperti apa itu? Tongkatnya Nabi Musa. Siapa yang berani, bahkan tukang sihir zaman sekarang, menjadikan tongkat menjadi ular? Tak mampu dia, walaupun ular sawah, tak mampu. Baik. Tapi Nabi Musa dengan kekuasaan Allah mampu merubah jadi ular yang sangat besar, mampu menelan semuanya itu. Yang dalam Israiliyat katanya para tukang sihirnya ada berapa itu? 600 atau bahkan sekian ribu katanya, masing-masing membentuk ular. Ular yang itu tahyilat, yaitu hayalan. Yang ularnya Nabi Musa betul-betul apa? Su'banun mubin, betul-betul ular yang besar, yang jelas. Tukang sihir pun lihat, oh ini bukan sihir, ini betul-betul ular. Itu ternyata mungkin, sesuatu yang mustahil untuk makhluk ternyata mungkin untuk Allah. Apalagi perbuatan-perbuatan biasa ini, bagaimana di luar takdir Allah? Ini rusaknya akal Mu'tazilah. Akal dibantah dengan akal yang sehat, akal mereka dibantah dengan akal yang sehat. Baik. Kata beliau di sini, walau sya'a lahala bainahum wa bainal fi'il. Seandainya Allah menghendaki, pastilah Allah menghalangi hala. Allah menghalangi antara mereka dengan perbuatan tadi itu. Sebagaimana Allah menghalangi Fir'aun dengan kekuasaannya, menghalangi untuk membunuh Nabi Musa yang masih bayi tak mampu apa-apa. Ternyata apa? Tak mampu dia. Cari-cari sana sini, ternyata Musa malah dirawat di atas katil dia. Tak mampu dia untuk membunuh anak itu. Ma'asalamati alatil fi'li minhum, padahal alat-alat perbuatan dari mereka itu masih selamat. Ini tanda kekuasaan yang besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walau sya'allahu maqtatal ladzina min ba'dihim. Seandainya Allah menghendaki, niscaya tidaklah orang-orang itu, orang-orang yang sepeninggal mereka itu saling berbunuh, saling berperang. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, setelah datangnya keterangan-keterangan kepada mereka. Ini adalah dalil syar'i terkait dengan itu, dalil nakli. Berarti apa? Kehendak Allah lah yang berlaku. Seandainya Allah menghendaki tidak terjadi peperangan, tak terjadi peperangan. Tapi kenapa setelah wafatnya para nabi, kemudian apa? Setelah Hawariyun terpencar-pencar, lalu
para orang-orang yang mengklaim mengikuti Isa, mereka saling bunuh satu sama lain, menunjukkan Allah menghendaki itu terjadi. Setelah datangnya keterangan, lalu mayoritasnya memesong. Walakin ikhtalafu, tetapi mereka yang berselisih, tidak mau ikut bayinat tadi. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Sebagian mereka memang ada yang beriman setia pada bayinat, sebagian dari mereka ada yang kafir. Namanya berselisih, akhirnya timbul peperangan. Walau sya'allahu maqtatalu, Allah ulang lagi. Seandainya Allah menghendaki, mereka tidak akan saling berperang itu. Mu'tazilah tidak mau menerima ayat ini hakikatnya. Walaupun Allah sudah mengulang-ulang, itu terkait dengan kehendak Allah. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Ini bagian dari perbuatan Allah. Untuk contoh hisinya, seperti yang ma'ruf, kita sendiri masing-masing mampu mengetahui itu untuk diri kita. Seperti juga sebagian dai dulu cerita, ketika saya mau ceramah, tahu-tahu padahal saya sudah siapkan segalanya dan dia biasa ceramah. Ketika mau ceramah, tahu-tahu tak mampu bicara. Akhirnya dia sadar, oh ini ada sihir. Lalu saya membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Langsung lancar lagi, menunjukkan ini di bawah kekuasaan Allah. Allah kuasa terhadap perbuatan para hamba, sebagaimana Allah kuasa untuk mengalahkan sihir tadi. Jadi Allah kuasa terhadap perbuatan para hamba, tidak seperti ucapan Mu'tazilah. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Syekh, kalau yang benar kita membagi Allah dengan selain Allah tu, Allah dengan alam. Iya betul. Antara khalik dengan makhluk pembagiannya. Kemudian biasa nak dengar mereka kata benda baharu. Yang tu hawadith. Hawadith. Biasa nak dengar. Iya betul. Iya, kalau Allah dikatakan apa? Qadim atau Dzatul Qadimah. Adapun kalau makhluk itu dikatakan apa? Dzawatul Mumkinah Hadisah, yaitu sesuatu yang baru. Boleh, nggak masalah dari sisi pendekatan saja. Karena tidak ada sisi kesalahan dari sekedar kalimat itu, tak ada sisi kesalahan. Walaupun itu istilah yang dipakai oleh ahli kalam, tapi itu bukan istilah yang sampai tingkat menyimpang. Ayat ini insya-Allah ini dengan ikhtalafu ada keterkaitan yang jelas kat situ. Iya betul. Yaitu Allah menghendaki tapi ada sebabnya. Makanya yang namanya takdir Allah itu ada keterkaitan dengan sunnatullah. Sunnatullah yang terbesar apa? Masalah yaitu sebab akibat. Kenapa Allah menghendaki mereka perang? Padahal di dalam kitab suci mereka dilarang untuk berperang, dilarang untuk saling menawan. Kalau mereka diwajibkan untuk membebaskan tawanan dari kabilah-kabilah mereka itu. Ternyata mereka memilih untuk berselisih, memilih ada yang ikut yang benar, ada yang ikut yang salah. Namanya lain pendapat, akhirnya berselisih. Setelah berselisih dan mereka telah dikatakan oleh Allah Ta'ala baghyan bainahum, kedzaliman di antara mereka, akhirnya perang, saling mendominasi, saling mengalahkan. Yang ini niatnya fisabilillah, itu tentara syaitan. Yang itu mengatakan hukum ini tak lagi berlaku. Akhirnya memang perang lah. Berarti ada sebabnya kenapa Allah menakdirkan mereka berperang, berselisih. Sebabnya adalah karena sebagiannya memang durhaka pada para nabi itu. Jadi kehendak Allah ada sebabnya. Sebagaimana Allah menghendaki iblis itu masuk neraka, ada sebabnya. Allah menghendaki iblis tidak istiqomah, ada sebabnya. Allah tahu isi hati dia adalah memang condong kepada kebatilan dan sebagainya. Sehingga ditakdirkan ketika yang lain semua sujud, ditakdirkan ada satu yang berdiri tegak. Nampak ketahuan, tak mau taat pada Allah. Ada sebabnya memang. Wallahu a'lam. Kenapa? Tentang satu lagi iaitu hikmah ini masuk tak apa? Kenapa? Hikmah. Seluruh perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Istilahnya hikmah itu dimasukkan ke seluruh perbuatan Allah. Karena apa? Setiap kali dalam Quran, sering kali dalam Al-Quran setelah Allah menyebutkan perbuatan Dia, ada kalimat hikmatun balighah atau millatun hakimin khabir, menunjukkan setiap fi'ilnya Allah, baik itu fi'il syar'i ataupun fi'il kauni, itu ada hikmahnya. Di setiap fi'il dari fi'il Allah pasti ada hikmah, ada tujuan.
Wallahu a'lam.